Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati kepada Bapak dosen Bapak dosen Hero Prayogo MPD selaku dosen kami mata kuliah Cirebon Studies. Sebelumnya mohon maaf Bapak dosen Hero Prayogo, saya atas nama Septianisi dari kelas A21 akan membacakan hasil review yang saya buat. Mohon maaf Bapak bila mana nanti banyak kesalahan. Saya mohon arahannya dari Bapak dosen. Islamisasi di Cirebon. Sebelum lahirnya Cirebon sebagai kota seperti saat ini, Cirebon adalah sebuah pendukuhan yang berkembang menjadi negeri, kemudian menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan Cirebon yang saat ini merupakan bagian dari wilayah administratif Provinsi Jawa Barat, terletak di ujung timur pantai utara Jawa Barat. Cirebon Larang adalah sebuah daerah bernama Dukuh Pasembangan, dan Cirebon Girang adalah lemah wungkuk. Dari Cirebon Larang atau Dukuh Persambangan inilah perdagangan melalui jalur laut berlangsung dan menjadi jalur masuknya Islam di Cirebon. Proses Islamisasi di Cirebon. Secara kronologis, sosialisasi para pedagang Islam mulai dari kontak hingga menjadi Islamisasi adalah melalui 3 tahapan sebagai berikut. Awal abad Masehi sampai dengan abad 9 Masehi, fase awal-awal kontak komunitas-komunitas Nusantara, para pedagang dan musafir dari Arab, Persia, Turki, Syria, India, Pegu, Cina, dan lain-lain. Kedua, antara abad ke-9 sampai ke-11 Masehi, adanya kontak dari para pedagang Islam dengan pribumi Nusantara. Selanjutnya, sekitar abad 9 sampai 12 Masehi, berdiri kantong-kantong pemukiman Islam di Nusantara, baik di pesisir maupun di pedalaman, dengan bukti yang tersebar di Nusantara, antara lain di pesisir Sumatera, Jawa Timur, Ternate, dan Tidore. Yang ketiga, abad ke-13 Masehi, mulai berkembang kekuatan politik dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan yang berkembang di Nusantara mulai mengadakan hubungan dengan Eropa dalam bidang perdagangan, terutama rempah-rempah. Perkembangan Cirebon sebenarnya melalui tahap yang panjang hingga memasuki era Islam. Sejak awal Masehi mulai berkembang perdagangan internasional. Perdagangan internasional yang terjadi di berbagai belahan dunia berdampak pula bagi daratan Nusantara. Pengaruh Hindu-Buddha lebih dahulu masuk dan memengaruhi masyarakat Nusantara. Hingga pada abad ke-15, Cirebon berubah menjadi sebuah kerajaan Islam yang berdaulat Nusantara. Menurut sumber dari manuskrip Babat Cirebon, Purwaka Caruban Nagai, dan Negara Kertabumi, pendiri kerajaan Cirebon adalah Sunan Gunung Jati dan berbatasan dengan wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah. Sebutan negeri Caruban atau Cirebon itu adalah menurut nama ibu kotanya, ialah Caruban, yang berasal dari istilah Sarumban, berarti pusat tempat percampuran penduduk. Hal ini karena letak Cirebon yang merupakan kota pelabuhan yang sejak abad 15 Masehi sudah ramai sebagai jalur perdagangan internasional. Kebanyakan para pedagang biasanya berlabuh untuk kemudian menunggu musim berlayar hingga kembali hingga membentuk koloni dan lama-kelamaan membaur dengan pribumi. Letak Cirebon sebelum kekuasaan Islam memimpin adalah di bawah kekuasaan kerajaan Galuh yang berada di bawah kerajaan besar, yaitu Pajajaran. Di bawah kerajaan Pajajaran, Cirebon biasa mengirimkan buku bekti atau upeti setiap tahunnya berupa hasil bumi yaitu beras, terasi, garam, dan petis. Dalam buku Cirebon sebagai bandar jalur sutra, letak pelabuhan Cirebon berada di teluk yang terlindung dari gangguan alam seperti gelombang laut. Pelabuhan Cirebon juga terletak cukup jauh dari pelabuhan besar lainnya.
Di tengah Pulau Jawa, bagian utara, di antara Pelabuhan Jepara, Tuban, dan Surabaya di daerah timur, dan Pelabuhan Sunda, Kelapa, Jayakarta, dan Banten di sebelah barat. Oleh karena itu, Pelabuhan Cirebon menjadi mata rantai dalam jalur perdagangan di Kepulauan Nusantara dan perairan Asia. Sebelum berdirinya kekuasaan politik Islam di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, wilayah Cirebon dapat dikelompokkan atas dua daerah, yaitu daerah pesisir disebut dengan nama Cirebon Larang dan daerah pedalamannya disebut Cirebon Girang. Seorang tokoh Islam yang dikenal menjadi salah satu anggota dari Wali Songo. Dalam buku Cirebon dari kota tradisional ke kota kolonial dijelaskan adanya pembukuan lahan. Dalam buku Cirebon dari kota tradisional ke kota kolonial dijelaskan adanya pembukuan lahan untuk pemukiman para pedagang Muslim sebelum era Sunan Gunung Jati. Menurut sumber di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum kerajaan Cirebon berdiri di bawah kekuasaan Sunan Gunung Jati pada tahun 1479 Masehi, sudah ada pemukiman Islam di Cirebon. Kuwu Cirebon yang diberi kuasa oleh Raja Pajajahan menggambarkan bahwa tetap ada toleransi kepada para pedagang Muslim yang menetap di Cirebon, hingga akhirnya membaur dengan masyarakat pribumi. Perkembangan selanjutnya adalah berdirinya kerajaan Cirebon di bawah Gunung Jati. Selanjutnya adalah berdirinya kerajaan Cirebon di bawah Sunan Gunung Jati di Cirebon yang menyatukan wilayah Pesambangan dan Lemah Wungkuk di bawah kedaulatan kerajaan Cirebon. Perkembangan Nusantara menurut data prasejarah setelah masa Hindu-Buddha adalah masa Islam. Pada masa Hindu-Buddha, kehidupan masyarakat Nusantara menjadi faktor perkembangan agama Hindu-Buddha. Masuknya agama baru memengaruhi berbagai bidang kehidupan. Misalnya saja dalam bidang politik, kesenian, dan sudah barang tentu dalam bidang kepercayaan. Pada masuknya, pengaruh Islam pun tidak jauh berbeda dengan masuknya agama Hindu, yaitu melalui jalur yang beragam, antara lain dari perdagangan, pendidikan, pernikahan, dan lain-lain. Abad ke-13 sampai 16 Masehi merupakan bentangan waktu terjadinya proses sosialisasi dan institusionali Islam di Nusantara. Pelabuhan Muara Jati menjadi pintu masuk Islam di Cirebon, di mana menjadi pelabuhan yang strategis bagi perdagangan internasional dalam buku Sejarah Umat Manusia. Hal ini terjadi karena pada sekitaran abad ke-13 Masehi terjadi degradasi di pusat-pusat peradaban Islam di Timur Tengah dan Asia Tengah akibat serangan dari bangsa Mongol, sehingga terjadi pengembaran para ulama hingga ke Nusantara. Proses pengislaman yang terjadi di Nusantara kebanyakan bersifat terbuka, terutama dari jalur perdagangan antara pribumi dan pedagang Islam. Menurut pendapat Nieman dan De Hollander, Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang dari Timur Tengah. Para pedagang Islam ini kemudian menetap dan mulai mengenalkan Islam pada penduduk Cirebon. Selain jalur perkawinan antara Muslim dengan masyarakat Cirebon juga menjadi salah satu cara efektif dalam memperkuat fondasi Islam di Cirebon. Itulah tadi review saya yang bertema tentang Islamisasi di Cirebon. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.